Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mujib Khotibul Umami, salah satu mahasiswa Magister Pengajaran Matematika ITB. Saat ini saya akan mencoba presentasikan tugas mata kuliah eksplorasi dalam aljabar. Topik yang saya ambil yaitu klasifikasi motif batik Kabupaten Serang berdasarkan teori grup simetri. Lantas apa yang melatar belakangi terpilihnya topik ini? Pertama, minat siswa terhadap mata pelajaran matematika khususnya materi transformasi geometri masih sangat rendah. Ini dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan guru terhadap siswa terkait mata pelajaran matematika. Kemudian yang kedua, motif batik Kabupaten Serang yang sangat beragam yang ternyata memiliki pola-pola tertentu. Berikutnya belum adanya penelitian matematika yang menghubungkan motif batik Kabupaten Serang dengan matematika secara khusus. Jadi belum ada penelitian membahas tentang ini sebelumnya. Lantas tujuan penelitiannya apa? Tujuan penelitiannya yaitu mengklasifikasi motif batik Kabupaten Serang berdasarkan teori grup simetri. Nah, UNESCO mengukuhkan batik menjadi milik Indonesia sebagai warisan budaya pada tanggal 2 Oktober 2009, sehingga pada tanggal tersebut ditetapkanlah sebagai Hari Batik Nasional. Nah, dan setiap daerah tentunya memiliki ciri khas batiknya masing-masing dan salah satunya Kabupaten Serang. Nah, pada tanggal 10 November 2022, pemerintah Kabupaten Serang meluncurkan 12 batik khas Kabupaten Serang berdasarkan studi kearifan lokal, dan pemerintah Kabupaten Serang mengeluarkan surat edaran penggunaan batik ini di instansi pemerintah sesuai surat edaran Bupati nomor 800/128 BKPSDM 2023. Nah, dalam peraturan tersebut ada 12 motif batik Kabupaten Serang yang ditetapkan. Yang pertama ada motif Gandaria, ada motif Bendungan Pamarayan, ada motif Gerabah, ada motif Jamblang, ada motif Mercusuar Cikoneng, ada motif Karangbolong, ada motif Pencaksilat dan Golok, ada motif Pencaksilat dan Debus, Paok Pancawarna, Pulau Sangiang, Rawa Danau dan Elang Jawa, dan ada Pulau Tunda. Jadi ada 12 motif batik Kabupaten Serang yang pertama kali diluncurkan, tetapi motif batik ini masih terus berkembang hingga saat ini. Nah, lantas apa itu grup simetri? Grup simetri didefinisikan sebagai suatu grup yang dibentuk dari suatu himpunan yang isinya merupakan permutasi-permutasi dengan operasi perkalian. Terdapat 4 macam perubahan titik yang terdapat di grup simetri, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan refleksi glide. Dan grup simetri terdiri dari grup rosette, freeze, dan grup wallpaper. Jadi bagian dari grup simetri ada 3, ada rosette, freeze, dan wallpaper. Kemudian metode penelitian digunakan pada kali ini, pertama penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan meninjau berbagai literatur yang telah ada mengenai motif batik Kabupaten Serang. Kemudian meninjau pola grup simetri termasuk pola rosette, pola frieze, dan pola wallpaper. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dengan foto dan gambar motif batik Kabupaten Serang. Selanjutnya menganalisis dan mendeskripsikan pola grup simetri yakni pola rosette, pola frieze, dan pola wallpaper yang terdapat dalam motif batik Kabupaten Serang serta menyimpulkan hasil kajian yang telah dilakukan. Jadi kurang lebih metode penelitiannya seperti itu, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Nah, hasil penelitiannya untuk pertama motif pauk pancawarna ini dia punya ciri khasnya juga. Jadi pauk pancawarna ini burung dengan 5 warna gitu. Pada motif batik pauk pancawarna ini dia memiliki komponen utama yaitu burungnya tadi. Nah, ketika burungnya ini diidentifikasi menggunakan roset, ternyata tidak ada pola yang terbentuk dalam roset. Akan tetapi pada pola frieze terbentuk pola F1. Kenapa pola F1? Karena hanya melibatkan translasi tanpa adanya isometri yang lain. Kemudian terdapat pola wallpaper juga, ternyata pola wallpaper yang terbentuk yaitu P1, di mana pola tersebut hanya melibatkan translasi tanpa rotasi, refleksi, atau refleksi glide. Kemudian yang kedua ada motif pencaksilat dan debus. Jadi
Pancaksilat dan Debus ini salah satu kearifan lokal dari Kabupaten Serang. Nah, motif batik yang terkait ini setelah diidentifikasi ternyata sama seperti yang sebelumnya, tidak ada pola grup roset yang terbentuk. Nah, tapi ada pola frizz yang terbentuk. Pola frizz yang terbentuk yaitu pola F1 karena dia melibatkan translasi tanpa adanya isometri yang lain. Dan terdapat pola wallpaper juga yaitu P1 di mana pola tersebut hanya melibatkan translasi tanpa rotasi, refleksi atau refleksi glide. Jadi sama seperti pola pauk pancawarna gitu. Nah, berikutnya motif batik yang ketiga yaitu ada motif batik gerabah. Di gerabah ini salah satu ciri khas Kabupaten Serang terutama dari Kecamatan Ciruas gitu. Nah, gerabah ini ketika diteliti ternyata ketika dianalisis tidak ada pola frizz, tidak ada pola roset yang terbentuk. Akan tetapi pola frizznya ada dua, ada pola F1 dan ada pola F21. Jadi untuk gerabahnya ini terdapat ada pola F1 yang seperti sebelumnya hanya melibatkan komponen utama, tapi ada unsur utama yang lainnya ternyata dia ada pola F2-nya melibatkan translasi dan juga memiliki refleksi vertikal gitu. Nah, untuk pola wallpaper-nya terbentuk yaitu pola P1 di mana pola tersebut hanya melibatkan translasi tanpa rotasi. Jadi motif gerabah ini gerabahnya ada dua motif utama. Nah, motif utama yang pertama hanya ada F1, motif yang kedua ada F21. Kemudian motif rawa danau dan elang Jawa. Nah, ini juga sama ciri khas dari Kabupaten Serang. Untuk pola rosetnya sendiri tidak ada, kemudian pola frizz yang terbentuk F1 karena hanya melibatkan translasi, kemudian pola wallpaper yang terbentuk yaitu P1 karena hanya melibatkan translasi tanpa rotasi, refleksi atau refleksi glide. Berikutnya pola yang berikutnya motif jamblang. Jamblang ini salah satu buah di Kabupaten Serang gitu, menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Serang. Untuk pola rosetnya juga sama, tidak ada pola roset yang terbentuk, kemudian pola frizz yaitu F1 karena hanya melibatkan translasi tanpa isometri, dan pola wallpaper yang terbentuk yaitu pola P1. Selanjutnya motif Pulau Sangiang. Pulau Sangiang ini salah satu pulau yang berada di Kabupaten Serang gitu. Nah, Pulau Sangiang di komponen utamanya terdapat pola frizz yang terbentuk yaitu F1. Kemudian untuk pola wallpaper-nya yaitu P1 sama seperti sebelumnya dan pola rosetnya tidak ada. Berikutnya motif Gandaria. Gandaria juga sama, dia salah satu buah yang banyak tumbuh di Kabupaten Serang gitu. Nah, pola rosetnya tidak ada yang terbentuk. Pola freezingnya ada pola F1, kemudian pola wallpapernya ada P1. Selanjutnya motif Bendungan Pamarayan. Bendungan Pamarayan ini merupakan salah satu bangunan bersejarah peninggalan Belanda di Kabupaten Serang, suatu bendungan yang terletak di Kecamatan Pamarayan. Nah, untuk pola rosetnya dia tidak ada yang terbentuk pola roset dari batik motif Pamarayan, akan tetapi pola frizz yang terbentuk yaitu pola F1, kemudian pola wallpaper yang terbentuk pola P1. Berikutnya motif mercusuar Cikoneng. Nah, mercusuar Cikoneng ini juga salah satu daerah tempat yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Serang. Yang titik nol itu terus ada mercusuarnya. Nah, pola yang terbentuk ini pola roset yang terbentuk tidak ada, tapi pola frizz ada. Pola frizz yang terbentuk kalau titik nolnya ini membentuk pola F1 di mana pola tersebut hanya melibatkan translasi, tapi ada mercusuar Cikonengnya ternyata membentuk pola F21 karena melibatkan translasi dan juga memiliki refleksi vertikal. Jadi menaranya ini, mercusuarnya ini memiliki pola F21 tapi yang komponen utama yang lainnya yang tugu 0 km ini hanya F1. Kemudian terdapat pola wallpaper yang terbentuk yaitu P1 karena hanya melibatkan translasi tanpa rotasi, refleksi atau refleksi glide. Berikutnya wisata Pulau Bahari Pulau Tunda. Nah, Pulau Tunda juga salah satu pulau yang berada di Kabupaten Serang terkenal dengan keindahannya. Nah, setelah diteliti motif batiknya untuk pola roset tidak ada yang terbentuk,
pola frizzy yang terbentuk pola F1, kemudian pola wallpaper yang terbentuk pola P1. Kemudian motif pencak silat dan golok. Terutama golok nih yang terkenal di Kabupaten Serang yaitu golok Ciomas terkenal. Nah, kemudian setelah diteliti polanya ternyata untuk roset tidak ada pola yang terbentuk. Untuk pola frizzy yang terbentuk adalah F1 karena hanya melibatkan translasi. Kemudian pola wallpaper yang terbentuk yaitu pola P1 karena hanya melibatkan translasi juga tanpa rotasi, refleksi atau refleksi geser. Berikutnya motif batik yang berikutnya itu motif batik Karangbolong. Karangbolong ini salah satu tempat yang terkenal di Kabupaten Serang, tempat wisata juga pantai Karangbolong. Nah, setelah diteliti ternyata tidak ada pola roset yang terbentuk, namun terdapat pola frizzy yang terbentuk yaitu F1, kemudian pola wallpaper yang terbentuk P1 sama seperti sebelumnya. Nah, kesimpulannya dari hasil 12 motif batik yang tadi tidak ada pola roset yang terbentuk pada 12 motif batik Kabupaten Serang. Kemudian pola frizz yang terbentuk ada 2, dari 7 pola frizz yang terbentuk hanya ada 2 F1 dan F21. Sedangkan pola wallpaper dari 17 pola wallpaper hanya ada pola P1 yang terbentuk. Nah, sedikitnya pola yang terbentuk ini karena motif batik ini masih terus berkembang. Jadi batik kan Kabupaten Serang baru mulai diresmikan 2022. Kebetulan data yang saya gunakan hanya data berdasarkan peraturan surat edaran dari pemerintah batik-batiknya. Tapi perkembangannya setiap daerah hampir mempunyai pola-pola batik tersendiri gitu. Jadi nanti penelitian kedepannya bisa lebih diteliti lagi, lebih banyak pola-pola batik yang bisa diteliti. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.